Shalom, Ibu Bapak dan Saudara. Berjumpa lagi dalam Kabar Baik GKKH. Apa kabarnya? Saya berharap Ibu Bapak dan Saudara dalam usbu ini atau dalam minggu ini kabarnya baik-baik saja. Semoga dalam usbu ini, dalam minggu ini, Tuhan berikan banyak hal buat Ibu Bapak dan Saudara. Dalam Kabar Baik pada hari ini, saya akan sama-sama membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita, yang diberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita melihat kebenaran bagian firman Tuhan ini, pemazmur khususnya Raja Daud, dia membagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini dalam dua bagian. Untuk mengerti kebenaran ini, saya akan bagi bersama-sama, kita akan lihat bersama-sama dua bagian ini apa saja, dan apa yang menjadi hal utama yang ingin disampaikan pemazmur kepada pembacanya. Mari Bapak dan Saudara kita perhatikan dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, kata ini, kalimat ini, ayat ini, pasal ini dimulai dengan kata berbahagialah. Nah, kenapa pemazmur memulai dengan berbahagia? Kita melihat bahwa pemazmur katakan bahwa berbahagialah bagi orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik. Dia katakan bahwa berbahagia ketika saudara dan saya, atau ketika orang-orang pada saat itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu hal yang pertama. Terus dia katakan bahwa mereka juga tidak berdiri di jalan orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Mazmur katakan bahwa orang-orang yang demikian, mereka sangat berbahagia. Kenapa mereka sangat berbahagia? Karena mereka tidak ada dalam kumpulan orang-orang demikian. Nah, tetapi mereka ini, mereka tuh kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Taurat itu kita tahu bahwa firman Tuhan itu sendiri. Pemazmur katakan hal demikian. Bapak Ibu dan Saudara, berarti inilah satu rahasia dalam kehidupan kekristenan. Kadangkala kita terjebak dalam kekristenan sendiri, akhirnya itu membuat kita, kehidupan rohani kita, banyak hal yang frustasi, bahkan banyak hal juga yang kesepian, banyak hal juga yang menganggap bahwa hidupnya begitu-begitu saja. Nah, pada bagian ini pemazmur mau katakan buat kita, kenapa bertahun-tahun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak pernah berbahagia. Bapak Ibu dan Saudara, ini jawabannya simpel sekali. Itu berarti kita masih duduk dalam kumpulan pencemooh, atau kita masih berjalan dalam kumpulan orang berdosa, atau kita masih berjalan, atau kita masih hidup menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu dan Saudara, ini jelas sekali yang disampaikan oleh pemazmur dalam bagian ini.
Itu berarti bahwa kehidupan ini, kehidupan kita sebagai kekristenan haruslah sampai pada titik di mana kita harus merenungkan Taurat itu atau merenungkan firman itu siang dan malam. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah merenungkan firman itu. Maka dengan demikian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita kian banyak. Memang betul Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita merenungkan firman tentang Yesus itu siang dan malam, kita tidak akan terlepas dari banyak hal, atau kita tidak akan terlepas dari penderitaan. Tetapi Yesus akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam Matius katakan bahwa Yesus akan memikul kuk bersama dengan kita. Itu berarti Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu dalam bagian ini pemazmur membagi dua kategori, orang benar dan orang fasik. Kita melihat poin yang kedua yang pemazmur bagikan dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di sini pemazmur sebaliknya membicarakan tentang orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak mendengar firman Tuhan, orang yang tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Artinya bahwa orang-orang demikian dalam kehidupannya tidak akan pernah tenang. Kita sudah melihat banyak sekali contoh di dalam dunia ini. Bagaimana ketika orang mengkhianati Yesus dan ending dari kehidupan yang tragis sekali. Maka pada bagian ini pemazmur kembali mengingatkan kepada setiap kita. Hati-hati. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, bukan saja tahu, bukan saja dengar, tapi pemazmur juga katakan bahwa harus ada actionnya, harus melakukannya. Maka dalam bagian ini dengan tegas sekali dia katakan bahwa hati-hati, hati-hati ketika kamu duduk di dalam kumpulan orang berdosa. Hati-hati sekali ketika kamu duduk di dalam kumpulan orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bisa dipastikan bahwa kehidupan kita ini harus selalu berakar di dalam Kristus. Dengan kata lain, kehidupan kita ini harus selalu berada di samping sumber hidup yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya tidak tahu dengan pasti apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami pada minggu-minggu di tahun ini. Tetapi satu hal yang saya tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Melalui pesan pastoral singkat ini, saya mau katakan bahwa jika Bapak, Ibu, dan Saudara sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan sungguh-sungguh untuk hidupmu. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak main-main. Tuhan sangat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ketika kita juga sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan sungguh-sungguh buat kita. Maka ingat, berkat Ishak, Abraham, dan Yakub akan turun dalam setiap keluarga kita. Ini adalah bukan perkataan yang sesuatu perkataan yang kosong, tapi ini adalah perkataan yang perlu kita imani dengan pasti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu setiap seluk-beluk kehidupan kita. Bahkan Allah yang dengan tangannya sendiri menciptakan kita. Ketika dia mendesain ibu bapak, saudara, dan saya, dia tahu persis kelebihan dan kekurangan kita. Dia tahu persis seluruh yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu berapa lama Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi orang Kristen.
Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu dan Saudara sudah dibaptis. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu dan Saudara sudah disidihkan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara berapa lama mencintai Yesus? Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara menganggap Yesus penting bagi hidup Bapak Ibu dan Saudara? Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara menganggap bahwa Yesus sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu dan Saudara? Berapa lama kita menganggap bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita? Tapi tahukah kita satu hal? Sebelum kita menganggap Yesus penting bagi hidup kita, Yesus sudah menganggap kita penting bagi dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, biarlah pesan pastoral pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tuhan memberkati kita.